Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bisa dipahami. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir, anak-anak? Alhamdulillah, Ibu absen ya. Ani hadir, Ilham hadir, Rizky hadir. Berarti alhamdulillah hadir semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai memulai belajar, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian, bersihkan di sekitar area tempat belajar. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah, silahkan dibuang ke bak sampah ke tempatnya. Sudah? Alhamdulillah sudah. Baik, kita hari ini akan mempelajari mata pelajaran fikih. Hari ini akan belajar materi pembelajaran fikih. Nah, apakah kalian pernah mendengar salah satu riwayat hadis dari Rasulullah yang bunyinya itu lebih baik kita memberi daripada kita menerima? Ada yang sudah pernah mendengar? Oh ya, Ani pernah mendengar. Bagaimana Ani? Apa maksud dari hadis tersebut? Lebih baik memberi daripada kita menerima. Baik, betul. Jadi kita lebih baik, kata Rasulullah, lebih baik untuk memberi hal yang bermanfaat atau memberi pertolongan daripada yang diberi, karena kita yang memberi itu pahalanya lebih besar, ganjarannya lebih besar daripada kita yang menerima. Jadi orang yang memberi pertolongan, orang yang memberi nasihat, orang yang memberi apapun itu yang bermanfaat, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang diberi tadi. Itulah keutamaannya. Kata Allah, janji Allah akan memberi pahala yang sangat-sangat banyak kepada orang yang suka memberi atau bersedekah. Bahkan dikatakan malaikat pun ikut mendoakan kita apabila kita saling memberi dan juga bersedekah. Nah, begitu mulianya kita untuk bersedekah dan akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kata Allah, tidak ada tempat bagi orang yang kikir atau bakhil selain neraka. Nah, jadi apakah di sini anak-anak ingin masuk neraka? Nah, dari itu kita harus saling mengasihi dan memberi kepada sesama, dengan saling menolong tadi, saling mengasihi, itu merupakan perintah dari Allah dan juga Rasul. Di antaranya itu contohnya yaitu kita dengan bersedekah dan berinfak. Itu akan kita pelajari dalam pelajaran kita, materi pembelajaran kita hari ini tentang infak dan juga sedekah. Jadi diharapkan dengan pembelajaran kita hari ini kalian bisa mengerti atau menjelaskan tentang apa itu atau pengertian dari infak dan sedekah tadi, terus mengetahui manfaatnya, ketentuan-ketentuan infak dan juga sedekah, dan juga bisa membiasakan hidup berinfak dan juga bersedekah. Baik, sekarang buka buku kalian halaman 21. Di sana ada bab atau pembelajaran kita hari ini yang pertama, itu mengenai infak dan juga sedekah. Sebelum kita membaca, silahkan kalian lihat ini gambar apa. Sini Ibu ada menyediakan gambar. Di sini
orang lagi memasukkan uang ke dalam kotak amal, dan juga di sini ada masjid. Ada yang bisa menjelaskan apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Oh, oke, baik, Ani, silahkan. Nah, betul. Jadi ini adalah gambar orang yang memberikan uang ke dalam kotak amal di masjid. Nah, di sini memberikan harta berupa uang untuk keperluan di masjid. Jadi di sini adalah gambar orang berinfak. Nah, di sini adalah orang berinfak memberikan harta atau sebagian uangnya untuk kepentingan keagamaan. Jadi infak itu dalam bahasa Arab berarti membelanjakan atau menafkahkan. Jadi dalam bahasa Arab infak itu artinya membelanjakan atau menafkahkan. Jadi apa yang diberlanjakan atau dinafkahkan tadi itu adalah berupa uang. Di sini menurut istilah di buku, yaitu infak itu adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan agama atau di jalan Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak itu adalah membelanjakan atau menafkahkan harta yang kita miliki, sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan agama. Contohnya tadi seperti gambar. Di sini ada orang memberikan uangnya untuk kepentingan di suatu masjid. Nah, ini termasuk dari perbuatan berinfak tadi. Jadi ada yang tahu contoh lain dari misalkan untuk apa saja berinfak selain untuk kepentingan masjid? Ada yang tahu? Baik. Jadi di sini contohnya itu bisa berinfak untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sekolah, atau untuk kepentingan dakwah Islam. Misalnya di sini untuk membantu orang yang berceramah atau guru, bisa kita dengan memberi beliau, memberi imbalan sebagai hadiah, bisa. Terus di sini di buku juga dijelaskan Allah memerintahkan kita untuk berinfak, dan itu merupakan perbuatan yang mulia. Jadi dengan kita berinfak itu merupakan anjuran atau suruhan dari Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 92 yang tertulis di buku kalian. Silahkan kalian baca bacaan lafaznya dan juga artinya. Di sini kita masuk ke pembahasan hukum. Apa hukum infak itu ya? Ada yang tahu? Jadi hukum infak di sini menurut buku itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu seperti apa dan yang sunnah itu seperti apa? Yang wajib, hukum wajib berinfak itu misalkan zakat fitrah, zakat, apa lagi yang wajib? Nah, terus kafarat atau bayar denda atas perbuatan atau dosa yang dilakukan. Terus infak yang wajib itu nazar. Nah, itu nazar adalah janji kita apabila tujuan yang ingin kita capai terpenuhi. Nah, selanjutnya hukum infak yang sunnah itu seperti apa? Apa saja? Di sini dijelaskan yang sunnah itu yaitu berinfak kepada orang fakir miskin, sesama muslim. Terus bencana alam dan juga kemanusiaan, atau misalkan ada kebakaran, ada banjir, bencana alam tadi dan lain-lain. Jadi hukum
berinfak itu tadi ada dua, apa saja? Siapa ya? Rizki, apa saja hukumnya tadi? Nah, itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Selanjutnya untuk bagian manfaat dari infak. Apa itu manfaat infak? Kita berinfak, memberikan harta kita untuk kepentingan agama, itu untuk apa? Apa saja manfaatnya? Silahkan dibaca di buku kalian, halaman 25. Silahkan baca pada buku kalian halaman 25. Silahkan kepada Rizky untuk membaca manfaat dari berinfak, manfaat dari kita berinfak itu. Nah, betul. Jadi manfaat kita berinfak itu adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menambah rezeki dan juga berkah untuk rezeki kita. Nah, jadi betul, dengan kita mempelajari infak ini, dengan kita berinfak atau memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan agama, itu manfaatnya yang pertama adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua itu menambah rezeki. Nah, tentunya menambah rezeki dengan kita memberi, berinfak itu menambah rezeki dan juga keberkahan. Terus untuk menegakkan syiar Islam dengan membantu kepentingan agama, membangun masjid, musola, dan juga yang lain. Terus apa lagi manfaatnya? Untuk memperkokoh persaudaraan sesama Islami. Terus yang tentunya untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi perbuatan yang kita lakukan dengan cara berinfak ini sangat-sangatlah banyak manfaatnya, yang mana dengan melakukan perbuatan mulia ini kita mendapatkan pahala dan juga mendapatkan iman. Nah, baik, tadi sudah kita belajar tentang apa itu infak. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian ada gambar. Nah, silahkan kalian lihat ini gambar tentang apa. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ini gambar tentang apa? Nah, betul, ini adalah gambar tentang orang memberi sesama umat muslim. Jadi foto ini atau gambar ini menggambarkan orang yang sedang bersedekah. Jadi sedekah itu artinya itu adalah pemberian atau dharma. Jadi kalau menurut istilah, apa sih sedekah itu? Nah, sedekah itu adalah memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun yang lainnya, dan itu bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun atau semata-mata karena Allah dan ikhlas. Jadi sedekah itu adalah memberikan pertolongan atau bantuan, baik itu harta ataupun yang bermanfaat, pokoknya yang bermanfaat bagi orang lain dan ikhlas. Selanjutnya, ada yang tahu contoh bersedekah itu misalkan apa? Sedekah itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang, tapi bisa dengan hal yang bermanfaat. Rizky, oh iya, berbuat baik, nah itu termasuk sedekah. Terus Ani, nah betul, itu membuang di jalan, membuang yang membahayakan di jalan, itu juga termasuk sedekah karena itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Terus contohnya ibu kasih contoh, misalkan sedekah itu dengan senyum saja itu termasuk, kata Rasulullah, itu termasuk sedekah. Nah, hal-hal kecil yang bermanfaat bagi orang lain, misalkan kayak sedekah, terus berbuat baik, menyumbangkan tenaga pikiran untuk kebaikan, itu juga sedekah. Terus membuang penghalang di jalan atau duri
atau semacam yang membahayakan orang lain, itu juga sedekah. Jadi tidak hanya melulu tentang harta, uang, tapi bisa juga dengan perbuatan. Nah, perbuatan baik, sikap sopan santun, terus apalagi tadi, terus membantu orang lain, berbuat baik, senyum, itu termasuk sedekah. Jadi ada sedekah, ada juga sedekah yang mana pahalanya itu sangat-sangat berlipat atau sangat-sangat banyak, bahkan sampai kita mati pun kita masih bisa merasakan atau manfaat atau pahalanya itu terus mengalir, tidak putus selagi yang kita sedekahkan itu bermanfaat. Contohnya itu adalah sedekah jariah, misalkan membantu pembangunan masjid, bisa menyumbangkan pemikiran, bisa menyumbangkan uang, terus membangun sekolah, pokoknya yang membantu yang penggunaannya atau manfaat dari yang kita berikan tadi itu terus berulang dimanfaatkan, itu sangat pahalanya sangat banyak. Ibu minta untuk Ani, apakah kamu tahu apa hukum sedekah itu? Ada di buku kalian ya, itu halaman 26. Nah, di sana ada tertulis hukum sedekah, mulai dari yang wajib itu seperti apa, terus yang sunnah itu seperti apa, yang sunnah muakkad atau sangat dianjurkan itu seperti apa, dan yang mubah itu seperti apa. Silahkan kalian baca. Nah, itu di sana ada yang pertama itu wajib. Nah, wajib sedekah wajib di sini misalkan zakat fitrah. Nah, itu adalah sedekah yang wajib kita tunaikan bagi setiap umat muslim. Terus hukum sedekah yang sunnah itu biasanya yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, misalkan tadi senyum, membantu orang lain, bersikap sopan santun, terus saling berbuat baik. Itu adalah sunnah dari sedekah. Terus selanjutnya ada lagi di sana sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, di sini sedekah berupa wakaf, nah, memberikan hak milik atau sesuatu, bisa tanah, bisa bahan bangunan untuk kepentingan umum atau keagamaan. Contohnya membangun masjid, tanah untuk membangun sekolah. Nah, itu termasuk wakaf. Terus juga amal jariah. Nah, amal jariah tadi yang telah ibu sebutkan sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada hukumnya itu sunnah. Maksudnya hukumnya itu lembah. Nah, di sini contohnya adalah hadiah dan juga hibah. Jadi dengan kita memberi hadiah atau hibah, menyerahkan kepemilikan kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Selanjutnya silahkan kepada Rizky untuk membaca di buku kalian halaman 29. Di sana 29 tentang urutan pemberian sedekah itu kepada siapa saja. Silahkan baca Rizky. Nah, itu ya. Jadi di sana ada 6 pembagian. Ibu salah. 5 pembagian urutan pemberian untuk kita memberi sedekah. Yang pertama itu yang lebih utama kepada saudara atau keluarga terdekat. Jadi kita memberikan sedekah itu diutamakan yang pertama itu kepada saudara dulu atau keluarga terdekat dulu. Selanjutnya yang kedua kepada anak yatim. Yang ketiga ada di sini tetangga. Terus yang keempat di sini ada teman atau sahabat, dan yang kelima kepada ibu sambil.
Nah, ibnu sabil itu apa sih? Nah, ibnu sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan. Selanjutnya silahkan kepada Ilham untuk membacakan apa sih manfaat dari orang yang bersedekah. Silahkan. Sudah. Nah, baik. Jadi manfaat kita bersedekah itu sangat-sangat banyak. Di antaranya tadi yang pertama untuk membantu sesama muslim atau saudara lain, nah, yang membutuhkan pertolongan atau bantuan dari kita. Terus untuk menambah keimanan, nah pasti untuk kita berbuat baik beramal untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya untuk menambah rezeki, terus untuk apa lagi di sini? Nah, untuk tabungan atau pahala. Nah, jadi untuk bekal kita di akhirat nanti dengan pahala yang kita dapat melakukan sedekah. Selanjutnya itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Jadi dengan bahwasanya kita bersyukur itu dengan bersedekah. Di sini juga untuk menunjukkan sifat dermawan atau sifat memberi kita kepada orang lain agar tidak termasuk orang yang dengki, orang yang kikir. Baik, sudah hari ini kita sudah mempelajari tentang materi sedekah dan juga infak. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita ibu akan menyuruh kalian menjawab pertanyaan pada halaman 30. Sebelumnya ada pertanyaan, ada yang masih bingung. Nah, ibu akan beri kalian tugas untuk menjawab 30 menit dari sekarang. Silahkan jawab. Pada buku kalian ada pada halaman 30 sampai 32. Di sana silahkan jawab bagian bilang ganda, isian, dan juga mencontreng. Ibu berikan 30 menit untuk mengerjakan tugas. Silahkan tulis di buku tulis kalian. Sudah? Alhamdulillah. Jadi silahkan kumpul tugas pekerjaan yang telah kalian kerjakan tadi. Nah, baik, kalian sudah mengumpul tugas kalian. Sekarang ibu mau beri pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang materi infak dan juga sedekah? Apa itu pengertian infak dan sedekah? Kepada Ani, silahkan. Apa itu infak? Baik. Rizky, apa itu sedekah? Ya, itu sudah betul. Jadi infak dan sedekah tadi betul menurut kalian itu infak adalah membelanjakan atau menafkahkan harta yang kita miliki untuk kepentingan agama. Contohnya itu tadi dengan memberikan ke masjid, membantu pembangunan sekolah, madrasah. Itu termasuk infak. Sedangkan sedekah itu adalah memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain, baik itu berupa harta ataupun hal yang lain yang bermanfaat bagi orang lain, dan mengharapkan dan tidak mengharapkan imbalan apapun, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita berinfak dan bersedekah, kita bisa menumbuhkan rasa kedermawanan kita, rasa kasih, rasa sifat menolong sesama manusia, dan akan mendapatkan pahala yang berlipat dan berganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena infak dan juga sedekah merupakan perbuatan yang mulia. Nah, ibu harapkan setelah pembelajaran ini kita bisa mengamalkan berinfak dan juga bersedekah, mulai dari hal kecil, misalnya makan sedekah dengan senyum, terus bersikap sopan santun, membantu orang lain, terus memberikan sebagian harta kita atau saku kita untuk pembangunan masjid, terus
membantu teman. Nah, itu semoga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang sholat Jumat dan sholat Idaya. Jadi persiapkan apa sih itu sholat Jumat dan juga sholat Idaya itu seperti apa. Silahkan, ini kita akan bahas minggu depan, minggu berikutnya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, salah hilaf mohon maaf. Ibu cukupkan pembagian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.